الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahibahil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Rinsan yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasohihul Ibad. Kitab Nasohihul Ibad yang alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke halaman 25, tapi di situ 115 ya, makalah yang ke-18. Tapi seperti biasa Pak Haji, Bu Haji ya, jemaah sekalian, sebelum kita mulai marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik di diri kita atau kepada diri kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau mereka semua pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah miriatul jannatul firdaus. Amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan segala macam penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dunia akhirat kepada kita dan kepada mereka. Ala hadhihi niyyah wa billatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasul. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah hukmatan salihah. Al-Fatihah. Baik Bu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Baik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab ini ya. Makalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu asyar. Ya. Makalah yang ke-18. Qala alaihi salam, telah berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira. Ya. 4 jawahir, 4 permata, 4 perhiasan. Wahia
libasut tabi'ah, ya, itu adalah yang diletakkan oleh Allah, ya. Permata-permata itu diletakkan oleh Allah fi jismi bani Adam, di setiap tubuh manusia, laki-laki perempuan sama, ya. Yuziluha arba'atu asya, ya. Akan tetapi 4 mahkota atau 4 perhiasan itu bisa hilang atau luntur bahasanya, ya, atau bisa terkikis dengan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Minas sifatil madhmum, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada semua makhluk, ya, semua makhluk atau Bani Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah telah memberikan 4 mahkota dalam tubuh kita, pada diri kita, tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali, ya. Mau dia laki-laki mau perempuan sama, mau dia masih anak-anak, sudah dewasa ataupun dia sudah sepuh sama, mau dia ustadz sama, mau dia kiai sama, mau dia ulama sama, mau dia seperti kita orang awam sama. Allah telah memberikan dan menetapkan kepada setiap anak cucu Nabi Adam itu 4 mahkota, ya, atau 4 perhiasan, ya. Amal jawahiru fal aqlu, ya, wal haya'u wal amalu sholeh, ya, wad dinu wal haya'u wal amalu sholeh. Ada 4 mahkota yang Allah telah tetapkan. Yang pertama adalah apa? Akal. Yang kedua adalah din, agama. Yang ketiga adalah haya. Yang keempat adalah amal soleh, ya. Baik. Fal aqlu huwa jauharur ruhani, khalaqahu Allah taala muta'alliqan bi badanil insan. Akal itu adalah, ya, dari sisi sifat ruhani yang Allah telah ciptakan dan itu melekat kepada badan manusia. Artinya melekat pada diri kita, akal. Ya. Akal itu melekat pada diri kita. Ya. Kembali lagi, ya. Jadi kalau kita melihat dari landasan berpikir pada akal, bahwa akal itu mampu memutuskan hal yang bersifat positif, atau akal itu mampu untuk menetapkan dan memutuskan hal yang bersifat negatif. Jadi hal itu bisa bersifat positif, hal itu bisa bersifat negatif. Positif dan negatif itu kecenderungannya ada di akal. Ya. Kayak kembali lagi, jika ada orang yang berkata bahwa akal manusia itu mampu memberikan penilaian dan penilaian itu benar, maka setidaknya sedikit kontradiktif, ya, bermasalah. Contohnya begini Pak Haji, ya, kita akal sehat kita, ya. Jika ada sesuatu, contohnya kita gini aja, kita yang simpel aja, kita naik motor dengan jarak 1 kilometer, kita nggak pakai helm, menurut akal kita benar atau salah? Benar. Menurut akal kita benar. Iya, benar. Ya kan? Alasannya apa? Buru-buru. Alasannya helmnya dipakai anak. Benar. Tapi menurut hukum atau Pak Polisi salah atau benar? Salah. Ya. Nah, begitupun kalau di kelas, ya, di mahasiswa, barometer kita bisa melihat bahwa adanya filsafat. Kita nggak bahas ke sana. Tetapi yang pertama adalah akal. Tapi akal di sini adalah akal yang Allah telah tetapkan kepada manusia, dan itu memiliki dan ditetapkan di dalam setiap tubuh anak cucu Adam kita,
mau dia masih kecil, dia sudah dewasa, dia sepuh, dia laki-laki, dia perempuan, akal itu pasti ada. Akal itu pasti bisa memberikan hal yang positif atau justifikasi atau penilaian positif atau penilaian negatif. Bisa dilakukan. Yang kedua ad-dinu. Ya. Wa ma yada wa ashabul uqul ila qabul huwa minar rusul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang kedua adalah agama. Apa yang dimaksud agama adalah itu mengajak. Ya. Agama itu mengajak kepada apa? Orang yang memiliki akal. Ya, orang yang memiliki akal berarti orang yang memiliki akal yang memiliki output positif ila qabul untuk menerima apa? Ma huwa minar rusul. Apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi din itu agama. Ya. Lalu al-haya rasa malu. Dan juga amal soleh ay al-khalis. Ya, amal soleh yang diidentifikasi bahwa itu adalah al-khalis. Ya. Pertama, kita jangan bahas ke bawahnya dulu, kita bahas ini. Yang pertama adalah akal dan din. Ya. Di mana din itu adalah sesuatu yang mengajak orang yang memiliki akal atau orang yang berakal untuk menerima, ya dalam hal ini, untuk menerima apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya agama itu, ya, dalam hal ini kita sebagai orang Muslim, agama Islam adalah kita adalah orang berakal. Ya. Nah, bagaimana jika ada orang yang tidak memiliki agama? Nah, ini beda lagi. Ya, kalau dalam narasi ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa agama khusus orang berakal. Maka ditemukan tuh Pak Haji di dalam Al-Quran, ya, banyak ayat yang menyebutkan afala yatafakkaru, afala ya'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Agama, ya. Wal haya dan rasa malu. Ya, rasa malu. Wal amalu soleh, yang amal yang soleh. Jadi rasa malu juga Allah telah tetapkan kepada setiap manusia. Oke, baik dia laki-laki perempuan memiliki rasa malu. Nah, kalau sudah hilang rasa malu itu berarti ada yang salah. Karena contoh begini Pak Haji, ya, Allah telah tetapkan, maaf, misalnya kita punya dua tangan. Tiba-tiba tangan itu, ya, sengaja dihilangkan tadi, ya. Rasa malu itu sengaja dihilangkan. Berarti ada yang masalah, ada yang salah dari orang itu. Ya, ada yang salah dari orang itu. Nah, salahnya mana? Nah, salahnya adalah bagaimana dia beragama. Nah, ketika salah dia beragama, berarti ada yang salah dari akalnya. Ya. Karena orang yang berakal, orang yang beragama. Orang yang beragama adalah orang yang salah satunya memiliki rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu itu diimplementasikan, melakukan perbuatan amal soleh. Nah, strukturnya gitu. Ya. Kalau kita lihat, orang yang berakal pasti punya agama. Oke. Orang yang beragama pasti punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu pasti berbuat amal soleh. Kita balik. Kalau dia nggak punya amal soleh, berarti dia nggak punya rasa malu. Kalau dia nggak punya rasa malu, berarti dia nggak punya agama. Kalau dia nggak punya agama, berarti dia nggak punya agama. Nah, gitu. Kalau kita balik. Jadi strukturnya tuh, gitu ya. Strukturnya. Ya, jadi kalau dalam semantik, ya, dalam pembahasan Arab, saya senang tuh melihat struktur di mana kata-kata itu tersusun secara kronologis, sesuai dengan urutan. Karena itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Ya. Kalau dalam dunia penelitian berpikir secara metodologis itu sesuai dengan urutan. Ya. Contoh misalnya gini Pak.
Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang terbalik ketika menjelaskan janin manusia atau bayi. Contohnya gini, ayat itu selalu tersusun dengan sesuai fakta daripada medik. Contohnya begini, bayi yang lahir yang pertama diaktifkan adalah sama pendengaran. Lalu apa? Penglihatan. Lalu apa? Pencernaan. Struktur ayatnya pasti menjelaskan bahwa pendengaran dahulu, lalu setelah itu penglihatan, lalu setelah itu pencernaan. Nah, kalau terbalik, kalau diskusi kami di di bidang ilmu Al-Quran, kalau terbalik berarti menjadi masalah. Nah, begitupun kalau kita lihat secara struktur kata dalam hadis ini, itu tersusun dengan rapi, ya, itu tidak terbalik. Jadi kita baca, orang yang berakal itu pasti memiliki agama, orang yang memiliki agama pasti memiliki rasa malu, dan orang yang punya rasa malu pasti memiliki amal soleh. Ustaz, dia nggak punya rasa malu tapi dia memiliki amal soleh, oh nggak bisa. Dia nggak punya rasa malu tapi dia nggak memiliki amal soleh, oh nggak bisa. Dia tidak memiliki agama, Ustaz, tapi dia punya rasa malu, oh nggak bisa. Strukturnya beda. Ya. Dia misalnya apalagi nggak punya akal, dia punya agama, ya nggak bisa. Ya. Makanya salah satu dalam syariah, ya, orang yang rufi'al qalam, ya, contohnya adalah orang yang yang berada pada level atau pada memiliki sakit jiwa, atau dia, ya, dalam tanda kutip bahasanya orang yang tidak waras, itu tidak ada hukum agama, ya, hukum taklif itu nggak ada. Ya. Dia orang yang tadi yang tidak waras atau orang gila lah, maaf bahasanya, ya, itu nggak ada. Dia sholat nggak ada, zakat nggak ada. Itu hukum sudah tercerai karena dia awalnya dia tidak memiliki akal. Oke. Dalam hal ini kita sebagai orang Islam, maka akalnya atau agamanya adalah agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Fal ghadabu yuzilul aql. Ya. Ya. Fal ghadabu yuzilul aql. Ya. Godok, Pak Haji, itu menghilangkan atau mengikis atau menggugurkan, ya bahasa gitu, akal. Ya. Huwa nurun fil qalb ya'rifu bihil haqq wal batil. Ya. Sebenarnya akal, ya, akal itu merupakan elemen terpenting dan bagian daripada cahaya di dalam hati yang bisa mendefinisikan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya Muawiyah, wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, iyyaka fal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sabr al asal. Ya, sibru wal asal. Ya. Wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, coba, ya bahasa kita, ya, coba tahan rasa ghadab, rasa marahmu, rasa amarahmu. Fa innal ghadaba, sesungguhnya rasa marah, amarahmu itu menghancurkan keimanan, ya, menghancurkan keimanan. Seperti halnya tadi, yang racun itu menghancurkan asal, ya. Atau sesuatu yang tidak baik menghancurkan asal, madu, ya. Kita tetesin sianida, satu tetes saja ke dalam madu, itu pasti akan rusak madu. Ruya Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Godok itu, rasa marah itu, Pak Haji, adalah rasa yang memang
ya Allah telah ciptakan juga dalam diri manusia. Artinya manusia bisa marah. Ya. Beda dengan malaikat yang tidak bisa marah. Nah, tetapi bagaimana dalam hadis ini kita bisa memanage rasa marah? Bahkan beberapa penelitian Pak Haji, marah itu atau rasa marah, ya, seperti penelitian di American Health, di jurnal American Health, ya, itu rasa marah atau kita marah satu, ya bahasanya sekali marah itu dengan marahnya itu mempengaruhi tubuh kita bahkan sampai 40 hari. Di mana rasa marah, kita marah itu mempengaruhi tubuh kita 40 hari. Bayangkan jika kita setiap hari marah. Ya kali. Itu hasil penelitian jurnal. Ya. Bahkan di penelitian NIH kalau tidak salah, bahwa rasa marah itu atau marah itu mempengaruhi jantung dan juga mempengaruhi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu malah lebih cepat rusak. Ya. Jadi potensi untuk stroke itu jauh lebih besar pada orang yang sering marah. Nah, ini bukan saja merusak iman, tapi merusak tubuh. Ya. Makanya dengan adanya marah, ya kita ketika ingin marah, kita istighfar, astagfirullah. Jadi kita hancurkan rasa marah itu dengan istighfar, sama dengan kita menghancurkan dosa-dosa ataupun bintik-bintik yang menghalangi akal kita untuk mendapatkan cahaya yang hak dan yang baik. Jadi rasa marah itu, ya, rasa marah itu bahkan sangat mempengaruhi bukan hanya kejiwaan, tapi bahkan diri kita itu tentu dengan beberapa riset dari American Health yang bisa dibaca ya, jurnalnya, dan juga dari NIH ya, kalau tidak salah ya. Yang selanjutnya al-hasad. Ya. Al-hasad yuziluddin syariah. Hasad, ya, hasud, ya, itu menghilangkan syariah, menghilangkan agama. Apa yang dimaksud ini? Contoh misalnya gini Pak. Ya. Apakah itu akan menghilangkan keimanan? Hasad itu bisa saja. Bahkan kalau kita mengambil contoh dari kisah ya, iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis menolak. Tapi pada satu ketika Nabi Adam dihasut untuk memakan pohon yang kamu akan menjadi seorang malak dan engkau akan menjadi orang yang khalid, orang yang kekal di dalam surga. Dihasut. Apakah pada saat itu keimanan? Bahasanya gitu. Keimanan dari iblis itu hilang, ya hilang. Iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah adalah kalau iblis menghasut Nabi Adam sekali, tapi manusia sekarang itu menghasut orang itu jauh dari berkali-kali ya bahasa gitu. Lebih bisa lebih dari iblis ya bahasa gitu. Dari hal yang tidak baik. Ya, bahkan dalam hukum jinayah ya, itu masuk hasud itu, hasad dan hasud misalnya yang terkait dengan hal-hal pemerintahan misalnya itu masuk dalam kategori bughd dalam jinayah, dalam hukum syariah, pidana syariah. Tapi ini konteksnya berbeda ya Pak. Saya menjelaskan dari sisi hukum saja. Yang dimaksud adalah hasud. Ya. Kenapa? Karena itu menghilangkan syariat, menghilangkan din, menghilangkan agama. Hasud. Padahal mungkin simpelnya kita sering Pak Haji ya. Kita nggak sadar bahwa itu adalah hasud. Ya. Misalnya ada orang pengen A, kita hasud supaya B. Atau dia orangnya baik, kita hasud Pak Haji, jangan pilih dia misalnya gitu ya. Karena kenapa? Dia A, B, C, D, E, F, G ya. Atau Pak Haji, ini jangan sampai dia naik punya jabatan A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah ini bagian daripada hasud. Wa iyyakum ya.
Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal hasada." Tolong jauhi hasad. Fa innal hasada takulul hasanat kama takulun narul khatabah. Jauhin hasad. Kenapa? Karena hasad itu menggugurkan kebaikan. Jadi kalau kita hasad Pak Haji, kebaikan-kebaikan kita diambil, hilang sedikit, hilang sedikit, hilang sedikit, hilang sedikit, terus lama-lama habis. Diumpamakan seperti halnya hasad itu bagaikan api yang memakan hatab, kayu bakar atau kayu, ya. Lama-lama hancur dan kayunya hilang. Nah, yang menjadi masalah bukan terbakarnya itu. Yang menjadi masalah adalah ini amal ibadah kita, ya gitu. Kebaikan kita udah dikit Pak Haji, ya, ditambah lagi hasad. Ini apa yang akan kita bawa? Kan itu jadi masalah. Angus semua, habis. Ya, istilahnya kebaikan kita nih yang masih sedikit, ya, masih sedikit. Misalnya kebaikan kita kalau kita gambarkan adalah kayu ukuran 1 meter. Kita kumpulin Pak Haji, jadi seperti kayu 1 meter. Nah, tetapi dalam kehidupan kita hasut orang terus. Hasut, lama-lama kebaikan itu habis. Yang kita tumpuk 1 meter itu habis. Lah ketika di akhirat, kebaikan apa yang akan kita bawa? Udah habis dikikis sama hasad. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal ya kita tidak sadar bahwa mungkin kita pernah itu melakukan ini, ya. Baik, yang selanjutnya wat-tama, ya. Ar-raghbatu fi syai'. Tamak Pak Haji, ya. Itu menginginkan sesuatu yang lebih, ya. Yuzilul haya, itu menghilangkan rasa malu. Oke, Pak Haji, orang yang tamak itu nggak ada rasa malu, nggak ada sejarahnya orang tamak itu punya rasa malu, nggak ada. Punya rumah 1, pengen punya rumah 2. Oh, kalau dia punya usaha bagus. Tapi kalau dia menghalalkan berbagai macam cara, nah ini tamak. Ya. Yuzilul hayat, orang yang menginginkan dunia bela mati-matian itu udah nggak ada rasa malu. Bohong kalau dia punya rasa malu, karena nggak mungkin. Ya, apapun dia lakukan, sikut kanan, sikut kiri, menghasut orang, ya, dengki sama orang, ya, atau bahasanya pakai dukun. Untuk apa? Untuk tamak, tamak jabatan, tamak dunia, tamak pangkat, dan seterusnya. Pasti rasa malu hilang. Nggak mungkin nggak hilang. Ya. Wal ghibah tuzilul amal soleh. Ya. Dan ghibah, apa yang dimaksud ghibah? Ya. Ayadzkuru syakhsan musawiyal insan fi ghaibatihi. Maksudnya apa? Dia menyebutkan orang tapi orangnya nggak ada. Ya, ghibah. Itu yuzilu amal soleh, mengikis amal soleh. Nah, kembali lagi Pak Haji, amal soleh susah Pak Haji kita dapat. Karena syaratnya tadi sudah disebutkan, amal soleh itu ikhlas. Udah susah kita dapat, kita gibah, udah selesai. Ya. Udah amal soleh susah kita dapat, karena syaratnya itu harus ikhlas. Ya. Syaratnya harus ikhlas. Nah, kita hobi itu Pak Haji, gibah, ngomongin orang yang nggak ada. Ya. Bahasanya ngomongin orang yang keburukannya itu nggak ada orangnya. Nah, ini menjadi masalah.
Udah amal soleh. Ya, baik. Udah amal solehnya sedikit, kita tambah ghibah. Baik, itu Pak Haji yang kita bisa diskusikan di makalah yang ke-18. Ada 4 mahkota yang Allah berikan, tapi 4 itu bisa hilang, bahkan bisa gugur dengan 4 perbuatan atau sifat yang tercela. Baik, mungkin selanjutnya akan kami silakan. Iya, sampai di terakhir bisa dijawab bagi perbuatan yang perlu dijelaskan atau perbuatan yang berdasarkan pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz pertanyaannya. Jadi sangat menarik ya. Pertama, definisi ikhlas. Definisi ikhlas bagi kita nggak sebutin ulama ya. Kita nggak sebutin para kiai. Kita sebutin orang awam aja Pak. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah sebenarnya pemahaman simpel ya. Definisi simpel adalah ikhlas itu terlepas dari segala macam hal. Ikhlas terlepas dari segala macam hal. Itu ikhlas. Amal soleh tentu ada pengikatnya, yaitu terlepas dari apa tadi segala macam hal. Kalau kita misalnya katakan ikhlas dalam berbuat, itu bahwa tidak ada elemen-elemen yang mempengaruhi nilai tadi. Contohnya misalnya ada elemen riya, pengen dilihat Pak. Kalau misalnya ada itu, mungkin kita bisa kategorikan perbuatan itu tidak ikhlas. Contoh simpelnya begini, ya. Misalnya kita pengen disebut nama kita, misalnya ya, ketika ada sumbangan. Ini simpelnya saja, walaupun tidak semua seperti yang saya sebutkan. Kalau kita merasa pengen dibilang orang ada, pengen dibilang orang sukses, oh, gue nih, bahasa gitu ya. Kalau orang Betawi bilang gue nih, ya, juragan kontrakan ketika nyumbang. Nah, nyumbangnya itu berarti sudah tidak ada ikhlas. Nah, tetapi kalau kita contohnya tadi dengan orang yang udah saya ikhlas karena Allah, selesai. Disebut namanya Pak Haji nggak usah disebut. Ngapain? Karena nggak penting bagi saya disebut nama misalnya. Nah, ini bisa kita katakan definisi ikhlas yang simpel. Tadi ada kata-kata mukhlisin dan kata-kata yang kita sering tolong dong diikhlasin. Oke. Kalau tolong dong diikhlasin adalah awalnya kita belum mengikhlaskan. Tolong dong diikhlasin. Nah, tetapi orang yang yang mukhlisin tadi nggak perlu diminta untuk diikhlasin, dia udah ikhlas. Gitu ya. Nggak perlu minta tolong dong nggak usah diikhlas. Contoh begini Pak, simpelnya.
Kenapa Pak Haji di setiap pertemuan saya selalu bilang begini, kita kirimkan doa kepada orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Orang yang pernah jahatin kita bahasanya, orang yang pernah. Artinya apa? Itu indikasi bahwa udah diikhlaskan. Ya, apapun itu kita ikhlaskan sebelum diminta untuk ikhlas sendiri. Jadi kalau kita tolong dong diikhlaskan, pada kategorinya dia belum ikhlas. Ya sudah, Pak Haji Muhammad tolong dong ikhlasin. Berarti Pak Haji Muhammad pada saat itu saya anggap belum ikhlas. Tapi kalau misalnya Pak Haji Muhammad udah ikhlas, nggak perlu dibahas. Jadi kalau kata-kata tolong dong ikhlasin, posisinya Pak Haji Muhammad belum ikhlas. Tapi mukhlisin nggak perlu diminta, dia udah ikhlas. Nggak perlu diminta, udah ikhlas. Nah ini yang beda. Nah, kembali lagi, jadi logikanya begitu Pak ya. Jadi pemahaman kita orang awam nih, kalau ikhlas itu seperti itu. Tidak ada hal yang mempengaruhi niat kita tadi. Seperti yang saya sering contohkan, kita bacain doa untuk orang yang berbuat baik dan juga orang yang pernah berbuat tidak baik. Artinya mereka berbuat tidak baik, udah itu urusan dia sama Tuhan. Pokoknya saya nggak mau ganggu diri saya, Pak. Kita ikhlas. Kita misalnya sampai kerjaan dicopot, udah ikhlasin. Karena semuanya ngatur Allah, bukan yang ngatur manusia. Yang ngasih rezeki Allah, bukan dia. Ya mohon maaf, misalnya kita jabatan kita turun karena kita dihasut oleh orang sama A misalnya, nggak perlu, biarin aja dia yang salah. Kita turun jabatannya, alhamdulillah. Berarti apa? Allah memberikan kita, ada batasan yang Allah berikan. Ikhlas karena Allah. Jadi itu Pak Haji yang dikatakan kalau kata-kata ikhlas. Jadi kita lepaskan semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki Allah yang ngatur, jabatan Allah yang ngatur, terus hidup kita Allah yang ngatur. Kalau kita masih tidak ikhlas, sangat rugi. Karena kenapa? Udah kita jatuh, tambah lagi nggak ikhlas, ya gitu ya. Bahkan pada saat itu kita omongin lagi tuh orang, dapatlah pahalanya, kebaikan kita kepotong-potong. Gitu Pak Haji. Baik Pak Haji, mungkin nanti akan kita diskusikan lagi, mendalam lagi terkait dengan ikhlas. Mungkin kita pada sesi yang terakhir yaitu ambil kesimpulan yang perlu dipahami bahwa dalam maqalah ini, bahwa pertama Allah menetapkan 4 mahkota ini dan melekatkan 4 mahkota ini, perhiasan ini kepada seluruh manusia atau makhluk Adam. Ya, baik dia laki-laki dan perempuan semuanya sama. Yang pertama Allah menciptakan akal atau menetapkan akal. Allah menciptakan din, agama. Allah menciptakan atau menetapkan al-haya, rasa malu, dan Allah menciptakan amal soleh. Semuanya memiliki hubungan satu dengan yang lain. Jadi orang beramal soleh pasti dia orang yang memiliki rasa malu, dan dia pasti tidak tamak. Orang yang beramal soleh adalah orang yang ikhlas, dan orang yang ikhlas adalah orang yang memiliki rasa malu. Dan salah satunya adalah orang yang memiliki rasa malu adalah orang yang tidak tamak. Orang yang memiliki rasa malu adalah orang yang memiliki agama. Salah satu indikatornya adalah dia tidak menghasut orang. Orang yang memiliki agama adalah orang yang berakal. Karena orang yang berakal itu adalah salah satunya adalah orang yang bisa menahan kemarahan. Ini sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat pulang dari peperangan. Ya, jihad yang besar apa? Jihad hawa nafsu. Ya, menahan hawa nafsu. Ghadab itu bagian daripada hawa nafsu. Bahkan dari beberapa penelitian modern, rasa marah dan amarah itu ya di jurnal-jurnal penelitian kesehatan itu bukan hanya mengganggu psikologi, bahkan secara fisik juga kita terganggu. Tadi contohnya tadi efek dari kemarahan itu 40 hari masih bisa dirasakan oleh tubuh kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, cukup untuk saat ini. Nanti kita akan coba mendiskusikan lagi hal-hal yang lain di makalah yang selanjutnya.
Seperti biasa, sebelum kita tutup forum ini, marilah kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada para pengurus masjid ini dan seluruh masjid di dunia, para muhsinin muhsinat, dan juga untuk diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan bagi kita dan mereka, juga memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma fiqh wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.